Hari ini kita akan membahas sebuah materi kuliah pengantar etika untuk mahasiswa teknologi. Hmm, Tujuannya adalah membangun fondasi moral bagi para calon arsitek dunia digital. Jadi, mari kita langsung bedah bagaimana materi ini bisa menjadi lebih transformatif. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Aku merasa materi ini bisa lebih tajam dengan mendorong mahasiswa untuk benar-benar memperdebatkan teori etika. Bukan cuma membandingkannya satu sama lain. iya. Saat ini rasanya seperti mereka hanya mencentang kotak-kotak. Deontologi bilang A, utilitarianisme bilang B. Gitu aja. Aku setuju banget dengan pengamatan itu. Cara penyajiannya sekarang udah bagus sih untuk level pengenalan. Oke. Misalnya, di studi kasus plagiarisme kode, penjelasannya lugas. Menurut deontologi, ini salah karena melanggar prinsip kejujuran. Menurut utilitarianisme, dampaknya mungkin kecil jika tidak ada yang dirugikan. Demas, ringkas. Betul, dan efektif untuk menghafal definisi. Tapi disitulah masalahnya. Dunia kerja itu nggak pernah sebersih itu kan? Tepat. Jadi, apa bahayanya kalau kita berhenti di situ? Bukankah mengetahui definisinya saja sudah cukup sebagai permulaan bagi mahasiswa? Bahayanya adalah kita menciptakan analis etika yang pasif, bukan pengambil keputusan etis yang aktif. Oke. Di dunia nyata, seorang software engineer nggak akan punya waktu buat buka buku dan membandingkan teori. Mereka dihadapkan pada situasi di mana deontologi dan utilitarianisme saling berteriak di telinga mereka, menuntut hal yang berlawanan. Iya. Materi saat ini belum melatih otot untuk memilih, bertindak, dan yang terpenting, mempertahankan keputusan di tengah ambiguitas itu. Aku suka istilah otot pengambilan keputusan itu. Jadi ini bukan cuma soal tahu, tapi soal berlatih. Mungkin kita bisa dorong mereka untuk semacam role playing ya. Bisa banget. Satu kelompok jadi tim utilitarian, satu lagi jadi tim deontologi, lalu mereka harus berdebat mempertahankan posisi di depan kelas untuk sebuah kasus. Nah, itu ide yang sangat bagus. Memaksa mereka untuk punya kulit dalam permainan, kita bisa kembangkan ide itu lebih jauh. Oke? Ambil contoh studi kasus 3 tentang keamanan sistem. Saat ini pertanyaannya mungkin cuma, apa yang akan Anda lakukan? Kita bisa ubah total kerangkanya. Gimana contoh konkretnya? Kita bisa sajikan seperti ini. Tim A, kalian adalah penganut utilitarianisme. Argumen kalian, menunda pengumuman celah keamanan ini akan menyelamatkan reputasi perusahaan, mencegah PHK massal ratusan karyawan, dan menjaga stabilitas pasar. Itu adalah the greater good. Oke, jelas. Tim B, kalian adalah penganut deontologi. Argumen kalian, kewajiban mutlak kalian adalah pada pengguna. Setiap detik data mereka terekspos adalah pelanggaran prinsip fundamental untuk tidak merugikan orang lain. Titik. Sekarang, sebagai sistem administrator yang harus neken tombol dalam 1 jam ke depan, keputusan mana yang Anda ambil? Dan yang lebih penting, bagaimana Anda akan menjelaskan kepada tim yang kalah mengapa pengorbanan dari perspektif mereka harus dilakukan? Wow, itu langsung mengubah segalanya ya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang benar, tapi penderitaan mana yang akan kamu pilih dan mengapa. Betul. Itu memaksa mereka untuk benar-benar bergulat dengan konsekuensi nyata dari setiap kerangka kerja, bukan cuma melihatnya sebagai teori di atas kertas. Persis. Tujuannya adalah membuat mereka merasakan betapa nggak nyamannya membuat keputusan etis yang sesungguhnya. Itulah yang akan mereka hadapi nanti. Dan pergulatan itu kan nggak cuma soal apa yang harus saya lakukan sekarang, tapi juga soal insinyur seperti apa yang saya inginkan di masa depan. Nah, Ini nyambung banget ke poin kita selanjutnya soal etika kebajikan atau virtue ethics, yang di materi ini rasanya masih kurang gigit ya. aku lihat poin yang kamu maksud. Pengirim materi ini udah selangkah lebih maju dengan memasukkan etika kebajikan dari Aristoteles, itu patut diacungi jempol. Ya, itu bagus. Tapi implementasinya masih di permukaan. Rasanya seperti sebuah catatan kaki yang filosofis. Dibandingkan dengan analisis utilitarianisme yang penuh kalkulasi dampak, efisiensi naik 90% versus kerugian finansial 10%, atau deontologi yang punya aturan tegas, dilarang menanam backdoor, apapun alasannya, analisis etika kebajikannya seringkali cuma berhenti di tindakan ini membentuk karakter yang tidak jujur. Aku paham, kesannya kurang praktis.
Tapi bukankah karakter itu memang konsep yang abstrak dan agak sulit diukur? Gimana cara kita mengajarkannya di kelas teknologi tanpa terdengar seperti lagi ceramah moral? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan jawabannya adalah dengan menerjemahkan konsep karakter yang luas menjadi serangkaian kebajikan profesional yang spesifik dan relevan untuk seorang insinyur perangkat lunak. Oke. Kita nggak bertanya apakah Anda orang baik, tapi kita bertanya kebajikan apa yang mendefinisikan seorang software engineer yang hebat dan bisa dipercaya. Oke, aku tertarik. Jadi, kita membuat semacam kode kehormatan profesional yang lebih dari sekedar aturan. Kayak apa contoh kebajikan-kebajikan itu? Kita bisa mendefinisikan beberapa pilar. Misalnya pertama, kejujuran intelektual. Ini bukan cuma soal nggak bohong, tapi komitmen aktif untuk tidak memanipulasi data, nggak menyembunyikan hasil yang nggak sesuai harapan, dan transparan tentang keterbatasan sebuah sistem. Oke, itu penting banget. Kedua, bisa kita sebut keberanian profesional. Ini adalah kebajikan untuk berani bilang tidak pada proyek yang nggak etis atau meniup peluit tentang celah keamanan meskipun itu berarti mempertahankan kenyamanan atau bahkan pekerjaan. Dan mungkin yang ketiga, sesuatu yang sangat relevan sekarang, keadilan algoritmik. Betul. Bukan cuma soal bikin algoritma yang akurat, tapi usaha proaktif dan sadar untuk memastikan sistem yang kita bangun gak secara sistematis merugikan kelompok minoritas atau yang terpinggirkan. Tepat sekali. Dengan 3 pilar kebajikan itu aja, analisis kita di studi kasus jadi jauh lebih dalam. Mari kita kembali ke studi kasus manipulasi dataset. Oke. Dengan kerangka baru ini, analisisnya bukan lagi sekedar ini tidak jujur, tapi menjadi tindakan menghapus outlier untuk mempercantik hasil bukan hanya pelanggaran teknis, tapi ini adalah erosi langsung terhadap kebajikan kejujuran intelektual. Seorang insinyur yang membiasakan jalan pintas seperti ini sedang membangun identitas profesional yang rapuh. Hari ini ia menghapus outlier, besok ia mungkin akan menyembunyikan bak keamanan. Ini bukan tentang satu tindakan, ini tentang lintasan karakter yang sedang ia bangun. Itu jauh lebih kuat. Itu menghubungkan satu keputusan kecil di depan komputer dengan konsekuensi jangka panjang pada siapa diri mereka sebagai seorang profesional. Iya. Ini membuat etika kebajikan menjadi alat diagnostik untuk karir mereka, bukan cuma renungan filosofis. Benar. Karena deontologi dan utilitarianisme fokus pada tindakan, sedangkan etika kebajikan fokus pada aktor. Oke, aktornya. Kita bisa aja punya insinyur yang secara teknis tidak melanggar aturan, tapi karakternya buruk, selalu cari celah, nggak proaktif soal keamanan. Nah, etika kebajikan ini yang membentuk naluri si insinyur. Jadi mereka nggak perlu buka buku panduan setiap kali ketemu masalah di zona abu-abu. Oke, jadi kita udah punya arena debatnya yang lebih intens dari poin pertama. Dan kita udah definisikan karakter ideal yang ingin kita bangun di poin kedua. Yap. Tapi semua ini bisa jadi sia-sia kalau dari awal mahasiswa nggak merasa ini semua penting. Dan ini membawa kita ke masalah timing dan struktur penyampaian materi secara keseluruhan kan? Betul sekali. Sekarang kan alurnya sangat rapi, sangat akademis, kayak buku teks pada umumnya. Mulai dari definisi etika, lanjut ke penjelasan teori satu persatu, baru di akhir kita disajikan studi kasus sebagai aplikasi. Nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah dengan struktur ini, tapi ada satu kelemahan besar. Yaitu menunda pukulannya sampai akhir. Tepat, relevansi praktis dan urgensi emosional dari materi ini baru terasa setelah mahasiswa melewati mungkin 30 atau 45 menit pertama yang penuh dengan konsep abstrak. Ada resiko besar kita kehilangan perhatian mereka di awal sebelum mereka sadar betapa krusialnya materi ini untuk karir mereka. Jadi sarannya adalah kita jungkir balikan strukturnya. Kita buat sedikit berantakan agar lebih nendang dari awal. Persis, gunakan pendekatan yang saya sebut problem first. Ini mengingatkanku pada kelas hukum yang pernah aku ikuti. Oh iya? Hari pertama, dosennya nggak ngasih silabus atau pengantar. Dia langsung nampilin detail kasus pembunuhan yang rumit banget di layar dan bilang, "Oke, dalam 30 menit putuskan apakah orang ini bersalah atau tidak dan siapkan argumen kalian." Wah. Kami semua panik. Kami nggak tahu hukumnya, kami nggak tahu aturannya. Tapi dalam kepanikan itu, kami jadi sadar. Kami butuh alat untuk berpikir. Pendekatan itu jauh lebih membekas daripada memulai dengan definisi hukum pidana. Aku suka sekali cerita itu. Jadi kita lempar mahasiswa ke tengah lautan dulu,
baru kita ajari cara berenang. Gimana kita bisa terapkan itu secara konkret di materi ini? Kita bisa memulai hari pertama kuliah, bahkan 5 menit pertama, langsung dengan versi paling dramatis dari studi kasus 3 tentang keamanan sistem. Oke. Jangan disajikan sebagai teks singkat, tapi sebagai narasi yang mencekam. Coba gambarkan. Bayangkan kita buka slide pertama dengan teks ini. Sekarang hari Jumat jam 4.55 sore. Anda adalah seorang sistem administrator junior. 5 menit lalu, Anda tidak sengaja menemukan celah keamanan kritis yang bisa membocorkan data pribadi jutaan pengguna. Oke, tegang. Atasan Anda sedang cuti dan tidak bisa dihubungi. Tim PR sedang menyiapkan pengumuman peluncuran produk terbesar perusahaan minggu depan. Jika Anda melaporkan ini sekarang, peluncuran bisa batal, reputasi perusahaan hancur, dan mungkin akan ada PHK. Jika Anda diam sampai Senin, jutaan orang berada dalam bahaya pencurian identitas. Aduh. Jam dinding terus berdetak. Pintu kantor sudah mulai dikunci. Apa yang Anda lakukan? Hening sejenak di kelas, semua mata tertuju ke depan. Pasti. Tepat. Setelah menciptakan ketegangan dan kebingungan itu, barulah kita sebagai pengajar masuk dan berkata, untuk menjawab pertanyaan yang terasa mustahil ini, kita butuh peralatan. Kita nggak bisa cuma mengandalkan intuisi. Iya. Dalam semester ini, kita akan mempelajari 3 kerangka berpikir tajam yang dirancang oleh para pemikir hebat untuk menavigasi kekacauan seperti ini. Deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Pendekatan ini secara instan mengubah dinamika kelas. Materi kuliah ini bukan lagi sebuah kewajiban akademis, tapi sebuah perjalanan mendesak untuk mencari senjata demi memecahkan masalah yang nyata dan menakutkan. Jadi kesimpulannya ada 3 penajaman utama untuk membuat materi ini benar-benar transformatif. Pertama, ubah kerangka studi kasus dari sekedar membandingkan teori menjadi memperdebatkan konflik antar teori untuk melatih otot pengambilan keputusan. Kedua, perdalam penerapan etika kebajikan dengan menerjemahkan konsep karakter yang abstrak menjadi kebajikan profesional yang konkret dan relevan bagi seorang insinyur, seperti kejujuran intelektual dan keberanian profesional. Dan ketiga, balik total struktur narasinya. Mulai dengan dilema yang paling sulit dan paling mencekam di awal untuk menciptakan urgensi dan membuat setiap teori yang diajarkan terasa seperti alat yang sangat dibutuhkan. Ini adalah materi yang pondasinya sudah sangat kuat. Dengan beberapa pergeseran fokus ini, saya yakin dampaknya bisa jauh lebih dalam dan membekas bagi para calon arsitek digital ini. Kami tunggu versi selanjutnya jika Anda ingin mendiskusikannya lebih lanjut di sini.